Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Histaria. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi pada periode nasionalisme politik. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang organisasi yang dibentuk pada masa periode awal pergerakan. Oke, kira-kira ada organisasi apa saja ya pada masa periode nasionalisme politik ini? Nah, yang pertama ada organisasi Indische Partij. Adapun organisasi ini didirikan oleh tokoh yang dijuluki tiga serangkai. Tiga serangkai ini siapa saja? Yang pertama ada Ernest van Chois Eugene Edward Dawes Dekker, atau nama lainnya adalah Danu Dirjo Setiabudi. Lalu ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan ada Suwardi Suryaningrat atau biasa kita kenal Ki Hajar Dewantara. Nah, Indische Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Nah, pada awal pergerakannya Indische Partij ini dibentuk berlandaskan bersifat radikal atau menuntut perubahan dengan cara non-kooperatif dengan Belanda, yang artinya ya tadi ya, Indische Partij ini tidak bekerja sama atau dengan terang-terangan melawan kolonial Belanda, karena memang Indische Partij ini merupakan organisasi yang bercorak politik dengan gagasan-gagasannya yang revolusioner. Nah, tujuan-tujuan dari didirikannya Indische Partij ini adalah untuk mencapai kemerdekaan dengan berlandaskan nasionalisme. Maka dari itu, partai ini menampung dari berbagai suku, tidak seperti Budi Utomo sebelumnya yang hanya terbatas pada suku Jawa saja. Nah, Indische Partij ini selain bersifat radikal juga pergerakannya didukung dengan dari berbagai kalangan atau dari berbagai suku. Dengan bentuk propagandanya dari salah satu tokoh yang tadi bernama Ernest Dawes Dekker atau Danu Dirjo Setiabudi, ini menulis pada surat kabar The Express, yaitu semboyannya memunculkan semboyan yaitu Indische los van Holland, Indische voor Indiërs, atau artinya Indonesia terlepas dari Holland atau Belanda, Indonesia ya untuk Indonesia. Nah, ini kan merupakan suatu bentuk propaganda yang pada saat itu sangat sensitif dan rentan untuk ditindaklanjut oleh pihak kolonial. Hal ini terbukti bahwa dengan pergerakannya yang tadi bersifat radikal, lalu cenderung terbuka, tidak kooperatif, secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak senang dan tidak kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lalu dalam perkembangan selanjutnya di tanggal 4 Mei 1913, Indische Partij ini dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pihak kolonial Belanda. Nah, setelah pada tahun 1913 dinyatakan sebagai partai terlarang dan terpaksa harus membubarkan diri, padahal usianya ini Indische Partij baru menginjak 1 tahun ya, sekitar 1 tahunan. Lalu terpaksa membubarkan diri dan kemudian tokoh penggagasnya yaitu tadi Ernest Dawes Dekker mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Insulinde di tahun tadi 1918, dan di tahun 1919 berganti nama dari Partai Insulinde menjadi Nasional Indische Partij. Nah, hanya saja berbeda dengan Indische Partij yang sebelumnya membawa pergerakan yang begitu masif dan begitu berpengaruh. Tapi Nasional Indische Partij tidak demikian. Jadi partai ini tidak berkembang secara pesat dan dinilai tidak terlalu membawa banyak pengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Walaupun tadi kita melihat Indische Partij yang berumur pendek, tapi kita melihat jenjang politik dan
pergerakan yang dilakukan oleh Indische Party sangat berpengaruh di kalangan nasionalis saat itu. Mereka dengan berani secara terang-terangan membentuk organisasi yang menggalang persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita ini bisa melihat beberapa program kerja dari Indische Party sebelum akhirnya terpaksa membubarkan diri. Ini beberapa program kerjanya. Yang pertama adalah menanamkan cita-cita nasional Hindia, karena pada saat itu kita diberi nama Hindia Belanda. Lalu yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan di bidang pemerintah atau masyarakat. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, dan memperkuat ekonomi Hindia yang lemah. Oke, organisasi selanjutnya yang kedua ini adalah terbentuk dalam gerakan-gerakan pemuda. Ada beberapa yang terkenal, yaitu ada Trikoro Darmo, Yong Sumatranen Bon, lalu ada berbagai organisasi kepanduan, dan ada Yong Ambon. Oke, gerakan pemuda pertama yang akan kita bahas adalah Trikoro Darmo. Ini merupakan gagasan dari sejumlah pemuda yang pada saat itu berkumpul di Gedung Stovia Jakarta. Mereka bermaksud mendirikan suatu organisasi yang nantinya dijadikan tempat latihan bagi calon-calon pemimpin bangsa atas dasar cinta tanah air. Nah, kemudian atas dasar gagasan tersebut, pada tanggal 7 Maret di tahun 1915, didirikanlah sebuah organisasi yang diberi nama Trikoro Darmo. Nah, pada saat itu terpilih Satiman Wiryo Sanjoyo menjadi ketuanya, dengan wakil ketua bernama Suradi Wongsonegoro dan sebagai sekretarisnya ada Sutomo. Meskipun asasnya dinyatakan bahwa Trikoro Darmo ini bersifat nasional, tapi sayangnya keanggotaannya masih terbatas pada pemuda Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Lalu ada beberapa ini visi mulia dari Trikoro Darmo. Yang pertama adalah sakti atau kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua budi, bijaksana. Dan yang ketiga adalah bakti, yang artinya adalah kasih sayang. Nah, Trikoro Darmo ini melaksanakan kongres pertama di tahun 1918, dan dalam kongresnya ini membahas tentang ruang lingkup keanggotaan dan juga nama organisasinya, yang kemudian di tanggal 12 Juni 1918 sebagai hasil dari kongres pertama terjadilah pergantian nama dari awalnya Trikoro Darmo menjadi Yong Yava dan mengubah tujuan organisasinya menjadi membangun persatuan Jawa Raya. Nah, awalnya Yong Yava ini tidak mempunyai tujuan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pergerakan yang ditunjukkan oleh Yong Yava semakin gencar untuk membangkitkan nasionalisme dari bangsa Indonesia. Hal ini juga ditandai nih dari hasil kongresnya yang ke-8 yang dilaksanakan pada 28 Desember tahun 1925 sampai 2 Januari 1926 di Bandung, yang hasil kongresnya ini menegaskan bahwa Yong Yava tidak sekedar membangun cita-cita Jawa Raya saja, melainkan turut meningkatkan persatuan dan cita-cita Indonesia merdeka. Dengan hasil kongresnya yang ke-8 tersebut, hal ini mulai merubah arah pergerakan Yong Yava. Mulai saat itu, Yong Yava secara resmi mulai masuk dalam dunia politik. Nah, dengan arah pergerakannya, Yong Yava ini semakin berkembang pesat, lalu menjadi cikal bakal juga didirikannya gerakan pemuda kedaerahan lainnya, termasuk selanjutnya ada yang dinamakan Yong Sumatranen Bon, di mana Yong Sumatranen Bon ini menghimpun pemuda yang berasal dari Sumatera. Didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. Tapi selain di Jakarta, Yong Sumatranen Bon ini juga memiliki cabang di Padang dan di Bukit Tinggi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam Yong Sumatranen Bon ini
Ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Adapun awal pendirian Yong Sumatranun Buan ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan antar sesama pelajar asal Sumatera di Jakarta. Selain itu, melalui organisasi ini diharapkan lahir kesadaran bahwa nantinya mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Dalam perkembangannya, Yong Sumatranun Buan dapat diterima oleh para pemuda Sumatera di kota-kota lain. Maka dari itu tadi ya, ada beberapa cabangnya. Nah, pada Kongres Yong Sumatranun Buan yang pertama, ini memunculkan ada gagasan dari Muhammad Yamin untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tahun 1926. Kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda 2, yaitu tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang ingat isi dari Sumpah Pemuda ini? Yaitu isinya yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, ini cikal bakalnya tadi berasal dari Kongres Pemuda 2 di tahun 1928. Nah, selanjutnya adalah gerakan perempuan. Kita mengenal bahwa pahlawan perempuan yang terkenal itu ada Kartini dan ada Dewi Sartika. Nah, R.A. Kartini ini dikenal dengan gagasan-gagasannya untuk menyamaratakan atau persetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan bukti-buktinya juga didirikan sekolah Kartini di Batavia, Bogor, Semarang, Madiun, Pekalongan, dan Indramayu. Lalu ada juga pahlawan perempuan yaitu Raden Dewi Sartika yang berasal dari Jawa Barat yang langsung mewujudkan dalam bentuk perjuangan yang nyata dengan mendirikan perkumpulan keutamaan istri di Kota Bandung. Nah, setelah Kongres Pemuda 1 yang tadi kita bahas, itu juga menghasilkan didirikannya Federasi Perempuan, yaitu Perserikatan Perempuan diketuai oleh Nyonya Sukanto. Yang kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 1929 berubah nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia. Nah, itulah tadi. Jadi yang pertama kita mengenal ada Indonesia Party, lalu yang kedua itu gerakan-gerakan pemuda. Sebetulnya ada banyak gerakan pemudanya, tapi tadi secara sekilas kita membahas tentang Trikoro Darmo, kemudian berubah nama menjadi Yong Yava, dan kemudian ada Yong Sumatranun Buan, di mana pergerakan-pergerakannya bersifat masif. Lalu selanjutnya ini ada gerakan perempuan, tadi di peloporinya kita mengenal ada Raden Ajeng Kartini, lalu ada Raden Dewi Sartika. Walaupun masih banyak juga pahlawan-pahlawan perempuan lainnya dari berbagai daerah. Oke, mungkin cukup sekian yang kita bahas hari ini secara sekilas. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.